haram syubhat fa innama yazumuka tajannubu li thalasi umurin. Adapun yang haram syubhat bahasanya wajib atas menjauhinya karena 3 perkara. Awal hazan dari jahannam, pertamanya kan takut sekali daripada siksa api neraka jahannam. Allah Ta'ala yaqul amma la yataq zulumat innama yakunu bi budhim nar wa sayaslawna sa'ira. Bahasanya orang yang makan akan harta anak yatim secara tidak benar, biasanya makan mereka dalam perut mereka itu api, dan selagi masuk mereka ke dalam neraka sa'ir. Nabi sallallahu alaihi wasallam menabata min suhatin bana aula bihi. Tiap-tiap daging yang ia hidup tumbuh daripada yang haram, maka api neraka bih aula. Wasananya akal haram syubhat matrud la yubqal ibadah. Orang makan yang haram syubhat itu di usia tidak diberi taufik untuk beribadah. La yasulul khidmatillah illa qulub tahirun mutahhar. Tidak patutlah bagi orang yang berhadam di hadirat Allah kecuali orang yang suci lagi disucikan. Qul anna la yasallahu kan mana junuban dukhul fi baitihi. Amrizana nasi kitabih qala ajam min qail wala junuban la bilisabil hatta taghtasilu. Qala la yamassu illa al-mutahharun. Apakah tidak Allah melarang orang yang berhadas besar daripada masuk ke masjid, dan orang yang berhadas kecil daripada menyentuh Al-Quran? Allah berfirman, dan tidak boleh masuk ke dalam masjid orang yang berhadas besar dengan junub kecuali melalui berjalan sampai mereka mandi bersuci. Qala la yamassu illa al-mutahhar. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang sudah suci. Mana jamaah hadas amrun mubahun, sedangkan hadas besar, hadas kecil perkara yang boleh. Pakai biman humun gamisun bikadil haram jadsuti wa syubhat. Apalagi orang yang bercelomor dengan kotoran yang haram dan segala najis-najis daripada harta yang haram dan yang syubhat. Mata yudai ila khidmatil aziz zikrihi syarif subhanah. Bagaimana bisa dipanggil kepada orang yang berhadam kepada Allah dan disebut dengan menyebut Allah yang maha mulia? Kala jauh sekali. Wala yakunu dzalika abada, tidak akan terjadi. Qala ya bi wazraji rahimahullah ta'atna sunatun bi khazainillah mibtadu adha hasnan wa al-halal. Dalam yakun lil mibta asnan fala yanfatih bab ila yanfatih babul hazanah fa yasilama fiha min at-ta'ah. Bermula ibadah itu seperti disimpan di dalam perbandaran Allah Ta'ala. Anak kuncinya adalah doa, dan ringgit kunci adalah makanan halal. Jika tidak ada bagi anak kunci itu ringgitnya, tidak akan terbuka itu pintu. Apabila tidak berbuka itu pintu, benar-benar bagaimana sampai untuk rahasia itu ibadah. Asalnya kalau haram syubhat mahrumun fi'il khair. Orang yang makan haram dan syubhat, 3 hari memperbuat kebaikan, ya tabaqal fi'il khair fa mardudun. Apabila ia memperbuat kebaikan, ia akan ditolak oleh Allah, gairah makbulin, kada diterima. Jangan lakukan dzalika illa anna qad syughlul waqti. Kalau seperti itu tidak ada pekerjaannya kecuali capek dan uyuh dan beriput-riput. Allah sallallahu alaihi wasallam kama qala sahar qan sa'ila sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang yang beribadah di malam hari tidak diterima ibadahnya kecuali ia berjaga malam. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak diterima puasanya kecuali dia kelaparan dan kehausan. Ibn Abbas radhiyallahu anhu la yaqbalullah salatan mri'in ijabi haram fa hadhihi. Allah akan melihat salat seseorang di dalam perutnya ada yang haram. Seperti inilah cara mengetahuinya, dan begini. Amma fadullah labin apatul ubat melihat ahli ijtihad. Ada pun berlebih-lebih dari yang halal itu penyakit orang ahli ibadah dan ujian orang yang mau bersungguh-sungguh. Ditambah terjadi asrapat niyauna usulun bihajasad. Ketika aku pikirkan dapatlah di dalamnya 10 penyakit ya seluruh asa pada masalah ini. Wala naqbithal aqli qaswatul qalbi dhahabun nurihi. Orang yang banyak makannya mengeraskan hatinya dan hilang nur hati. Uriana bisa menaqala la tumuqal baik ta'am syarab. Maka yang terjadi jaka sualima
Jangan kamu matikan hatimu dengan sebab terlalu banyak makan dan minum. Bahwasanya mati hati itu seperti persawahan apabila ia berlebihan air. Laqad sabata dzalika ba'd as-salim bil ma'idah qil qidi tatal qalbi tagli wal Bukhari ilaihi. Asatul Bukhari taqdiruhu tasakhimuhu. Telah menyerupakan pada diri itu sebagai orang saleh bahwasanya lambung itu seperti panci, di bawah letaknya, di atasnya hati. Lambung seperti ada benda yang menggurak di dalamnya, mengeluarkan seperti asap naik ke atasnya. Maka banyak asap itu akan mengaruhkan hati dan menghitamkannya. Asalnya nafas kata aqlifin natal a'da hayjuha bi'aswalil pudul pasad. Terlalu berlebihan makan menjadi penyakit kepada seluruh anggota dan dorongannya untuk berlebih-lebih dan berbuat yang tidak baik. Inna rajula jaqana syab'ana batira istahad ainu illa zila ma la ya'ni min haram qudulin. Bahwasanya adalah orang yang bersangatan kanyang secara melimpati batas. Saya mengingini matanya akan memandang kepada barang tidak berfaedah, yang haram atau yang tidak ada manfaatnya. Walau uzunu istima' ilaihi, dan telinga untuk mendengari kepadanya. Oleh santakallumu, lidahnya berbicara tidak bermanfaat. Al-faraju syahwata al-rijlu al-masya ilaihi, amalannya penuh dengan syahwat, kakinya berjalan untuk mengerja. Dan karena jayaan jika seorang itu ia lapar, takun ada kula sakinah hadiyah, jadilah seluruh anggotanya seperti ia diam. Hadiatan, tunduk, latat mahu ila syai'in, tidak memandang kepada sesuatu, min haja la tansuita illahu, dan tidak rajin gemar baginya. Kalau Ustaz Ja'far rahimahullah batna udwan in ja'ah wa syabi'a sayrul a'da, yakni taskunu ala tutal bi syai'in. Perut itu satu anggota, jika ia lapar dia mengenyangkan seluruh anggotanya, yakni berdiamlah seluruh anggotanya, tidak menuntut kepadamu sesuatu. In syabi'a ja'a sayrul a'da, apabila kenyang betul perut maka laparlah seluruh anggotanya. Juratan naf'ala rajuli wa aqwalahu ala hasabi ta'amihi syarabihi. Kesimpulannya bahwasanya perbuatan seorang laki-laki dan perkataannya kisah kira-kira bentuk dari makanan minumannya. Indalah haram kharajal haram, jika masuk yang haram saya mengeluarkan juga haram. Dan halal wudu kharajal wudu, apabila masuk yang berlebihan keluar juga yang berlebihan. Al-ta'am bazul apa, seolah makanan itu adalah benih seluruh perbuatan. Nabtun tabdu minhu, perbuatan itu seperti sesuatu yang tumbuh hasil daripada benih itu. Asal satu an-nafika silakilatal fahmi wal ilmi baina bitna tazhibil fitnata, bahwasanya terlalu berlebihan makan jadi sedikit paham dan ingin menuntut ilmu. Bahwasanya parut yang kena menghilangkan kecantikan di dalam berpikir. Tasadaqah darani rahimahullah suqala jar tahrajan min hujunil akhirah pada taqwa anta hatta taqdiyaha bainal aqla yughayyirul aqla. Apabila engkau menghandai satu keperluan, keperluan dunia atau akhirat, janganlah kamu makan, selesaikan lo keperluanmu, karena makan akan merubah pikiranmu. Ada amrun zahirun, ialah perkara yang sangat nyata. Alimahu man ikhtabarahu, telah mengerti orang yang pernah mencobanya. Arabian bersatu aqli kilatul ibadah, kilatul ibadah. Orang terlalu banyak makan maka sedikitlah ibadahnya. Wa insan ja'a aksara aqla taqula badanu la ainahu pada adahu fala yajmin syai'un itali ila naqaji fahmulqah. Maksudnya manusia apabila terlalu banyak makan berat badan, mengantuk dua mata, panat seluruh anggota, tidak datang lagi sesuatu yang dikerja, sekalipun ia mau bersungguh-sungguh dan tidak mampu, kecuali datanglah kepadanya tidur seperti bangkai yang dibuang orang. Takut kila idza kunta batinan fa'ud nafsaka zamina, apabila engkau terlalu banyak makan akan bermasalah
di akhirnya engkau menjadi orang yang lumpuh. Qad Yahya alaihissalam iblis badalahu alaihi maliku kalau la Yahya ma hadhihi hanya syahwat allati usubiha bani Adam. Bahasanya disebutkan oleh Yahya alaihissalam bahwasanya iblis dan nampak baginya dan di samping iblis ada sendok. Berkatalah Yahya baginya, apa ini alat? Iblis berkata, sendok ini adalah syahwat. Alladzi asiru biha bani Adam, yang aku berburu dengan manusia. Kalau hata jidul biha syai'a, adalah engkau lihat di sisiku bisa engkau berburu. Kalau lah tidak bisa. Bila nakasabi'ta, kecuali apabila engkau kenyang, jatalalatin, seakan-akan salah, maka kami beritakan engkau sehingga ketinggalan salat malam. Kalau Yahya alaihissalam najarma inilah asbah ba'da abadah. Berkatalah Yahya alaihissalam, tidak ada lagi masalah bahwa aku tidak akan kenyang sesudah ini selamanya. Kalau iblis rajam inilah asbah ba'da abadah. Tidak ada masalah lagi, aku pun tidak memberi nasihat oleh iblis sesudah ini seseorang selamanya. Wahzi malah yasbah amri ilailata. Ini contoh orang tidak pernah kenyang perutnya hanya satu malam. Kaiman la yajubi amri ilailata. Bagaimana orang yang tidak pernah lapar perutnya. Sumayyatul bidah, kemudian mau mengerjakan ibadah dengan baik. Allah subhanahu wa ta'ala ibadah hirfatun hanutuha al-khalwah alatun maja'ah. Bermula ibadah itu seperti pertukangan atau usaha pertukuan. Perdagangan, tukunya adalah seperti menyendiri, alatnya adalah perut kosong. Al-khamisah Nabi Sa'aqlab Fakudah halawat Nabi kasarati akli Fakudah halawatil ibadah, bahwasanya terlalu banyak makan menghilangkan manisnya ibadah. Allah bin As-Siddiq Allah sama Syabi'ul Islam itu jidah halawata ibadati Rabbi. Aku tidak pernah kenyang oleh Abu Bakar setelah aku masuk Islam, dan aku mendapat manisnya ibadah kepada Allah. Amarawi itu menjadi Islam beristiakan ila liqa'i Rabbi. Aku pun tidak pernah merasa puas dengan minum selama aku Islam, karena aku sangat rindu untuk bertemu dengan Tuhanku. Sifatul mukasafin, ini sifat orang dibuka Allah rahasia ibadah. Nabi radhiyallahu anhu kasafan, Abu Bakar itu termasuk orang dibuka Allah ibadah rahasianya. Asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah isyarat kepada Abu Bakar, ma fadalqahu ba'di fadli saumin wala salat, innama huwa bisyai'in wa qara bi nafsihi. Tidak melebihkan akan kamu Abu Bakar itu sebab banyak puasa, banyak salat, tetapi ia lebih karena ada sesuatu yang sangat dalam di dalam hatinya. Allah darani ahlamatakun ibadah ijal tazakabatni bizahri. Paling manis ibadah apabila terlipat perutku dengan belakangku, maknanya lapar. Satu Nabi terlalu kopi syubhat, bosnya terlalu banyak makan menyebabkan bahaya terjatuh dalam syubhat wal haram dan haram. Nah, halal yatilah kota, mana yang halal itu tidak akan datang rezeki kalau cukup sekadarnya. Rawina Nabi sallallahu alaihi wasallam halal yatika kota, yang halal itu tidak datang kepadamu kecuali secukup kamu. Haram tiga juga panjujapa, tapi yang haram itu datang kepada kamu bertumpuk-tumpuk. Sahabatana fiha syaghalal qalbi badan tahsi awalan وبتهيئته ثانية ثم بأكله ثالثة ثم بالبركة والتخلص رابعا بسلام خامسا من تبوم آفة بالبرآفة وعلل بالدين. Bahwasanya terlalu banyak makan itu menyebabkan ribut hati dan badan. Dengan mencari untuk apa yang dimakan, pertamanya harus mempersiapkan yang keduanya, kemudian harus memakannya, kemudian harus merasa lapang dan selesai, kemudian harus selamat darinya, kemudian bahwa nampak daripadanya oleh penyakit di badan, seluruh penyakit dan seluruh sebab
itu terlalu banyak sebab penyakit pada agama. Kalau asal kudain al-baradah, yakni at-tuhmah, asal dain azmah, yakni al-juqrihimiyah. Bermula asal tiap-tiap penyakit itu adalah sebabnya kolesterol. Asal tiap-tiap penyakit, asal tiap-tiap obat sebabnya adalah seorang sedikit makan dan ia menjaga pemantang. An Malik bin Dinar kana yaqul ya halaqad istakhalabtu ila khallah tastahi min rabbi qad saraqli ya la Allah jarizki bi hasatin amasuha ta'amuta. Malik bin Dinar berkata bagi temannya, hai mereka itu, sungguh aku bolak-balik ke WC sehingga aku malu dari Tuhanku sebab kebanyakan makan. Mudah-mudahan Allah memberi rezekiku pada satu batu. Batu itu aku isap sampai aku mati. Thumma budda bihi jumlah min talabid dunya tamilan nas tadil waqti sampai kasih akli malam yakhfi. Tidak boleh tidak, pada ini kesimpulan orang terlalu banyak makan daripada mencari ungkus dunia dan rakus mengharap kepada manusia, membuang-buang waktu sebab terlalu banyak makan selama tidak ia malam yakhfi, ia menyembunyikan. Yang kedelapan, saminah malayanu min akhir sakatil maut, apa yang dapat di waktu di akhirat karena banyak makan dan ia sangat susah di waktu mau mati. Ya bila habana syaitan maut ala qadrati dunia, bermula orang susah mau mati itu karena ia terlalu banyak berlebih-lebih kenikmatan dunia. Faman aqsim haziya aqsalahu dzalika, siapa terlalu berlebih-lebih di waktu hidup di dunia maka susah mati. Tasad waqtu aswab tirabba, terlalu banyak makan mengurangi pahala di akhirat. Kalau tak azhabtum taibatum fi hayatim dunya astaqam biha fa yantuzuna azabahuni ma kuntum tasbir ardi bi ghairi haqqin ma kuntum tafsukun. Hilanglah seluruh kebaikan kamu di waktu kamu hidup di dunia dan kamu sudah melakukan bernikmat dengan kebaikan itu. Sekarang dibalaslah hanya ajab kehinaan sebab kamu melakukan kesombongan di muka bumi dengan tidak sebenarnya dan sebab kamu terlalu banyak berbuat kefasikan. Aina bikati matakhudhu minad dunya yang qusum minaz akhirah. Sekadar kita merasa nikmatnya dunia ini, hilanglah kenikmatan akhirat. Ma'ana Allah arada dunya nabiyina sanqalallahu wala anqusuka min akhti syai'a hasahu bidzalik dan ana gai'an nuqsan ana ayatafaddallahu alayka bidzalik. Bahwasanya Allah Ta'ala menawarkan kepada Rasulullah seluruh dunia. Allah berfirman kepada Rasulullah, aku tidak mengurangi masalah dunia ini daripada masalah akhiratmu sedikit-sedikit. Dan Allah khususkan perkataan hanya kepada Rasulullah. Maka menunjukkan bahwasanya selain Rasulullah seluruh kenikmatan dunia ini mengurangi pahala di akhirat, kecuali Allah menggandakan kepada orang itu pahalanya. Ruwiyana Khalid bin Walid adzaqa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tahayya lahu amana Umar hadalana amal faqir wal muhajir matu wa lam yashba'u ila khubz sya'ir Allahum wa jannah. Khalid bin Walid menjamu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyiapkan baginya akan beberapa makanan. Berkatalah Umar baginya, ini bagi kita, apa sih bagi orang-orang yang susah dari orang yang berhijrah ke Madinah yang mereka telah mati di waktu mereka berhijrah dan berada di Madinah tidak pernah kenyang daripada roti yang sangat jelek. Maka berkatalah Khalid, bagi mereka surga. Ya Amirul Mukminin, kalau Umar dan farjubana hazuna min dunya faqad bana minna baunan mubina. Apabila mereka mendapat keuntungan surga, ini aja bahagian kita yang tinggal di dunia, maka sungguh menyalahilah, memisahilah mereka dari kita, kan perpisahan yang sangat nyata perbedaannya. Lian Umar radhiyallahu anhu syayyaman padma'in aqtahu rajul idawatan ya ma'un bidhabihi tamaratun lama qarabah Umar bihi in bajara ma baridan hulwan bab sakala awah qala rajul wallah ala halawatan ya amirul mu'minin radhiyallahu alladhi man'ani minhu wa ya lawla al-akhirah la syarafnakum bi asyikum. Bahasanya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia kehausan satu hari, mengundanglah
Memanggillah ia untuk mencari orang dengan satu air. Memberilah akan dia seorang laki-laki satu wadah air, di dalamnya air yang diparah daripada beberapa kurma. Ketika menghampirkan Umar dari mulutnya, merasai air itu seperti rasa dingin dan manis. Beliau berhenti. Maka berkatalah ia, "Awah, ini apa?" Kabarkanlah seorang laki-laki, "Demi Allah, ma'alautuhu, tidak sedikit airnya, cuma bercampur halawatan, ada manis. Ya Amirul Mukminin, kalau Umar radhiyallahu anhu jadi kali di mana rasa manis itu yang aku tidak bisa minumnya. Wahai lalal akhirat, kalau kada aku ingat akhirat, lasaraknakum bi'aisikum, lasaraknakum, sungguh kami akan sama sebagaimana di dalam penghidupan kamu." Al-asal habsu wa hisab Allah wa ta'bita kil adab bi ahdil qudrati syahrat minna dunya halal hisabun wa haram iqabun. Ditahan di sisi Allah, dihitung, dicela dan dituduh pada meninggalkan peradaban kepada Allah, karena mengambil berlebih-lebih dan mengikuti keinginan nafsu. Barulah dunia ni halalnya dihitung Allah, haramnya disiksa Allah. Zinatuha illa tababin, dan seluruh hiasan keistimewaan dunia merugikan keimanan. Jumlatul asyraf idah akibatnya menazabah, jumlahnya 10 perkara cukup bagi orang yang ingin mikirkan dirinya. Alaika ayuhal mujtahid bi ihtiyat balik pilkut, ajimulimu orang yang mau berijtihad, berhati-hatilah tentang makan. Kailah tapi haram, jangan sampai makan yang haram, atau syubhat. Ba'azumkal azab, engkau kena siksa Allah. Thumma bi'iktisam min halal yakunu udatan ibadillah ta'ala la taqab fi syariat bil habsi. Kemudian permasalahan engkau terlalu berlebihan yang halal, jadilah menjadi seharusnya hitungannya itu kepada selain engkau, kepada hamba Allah. Tidak terjadilah pada diri engkau kejahatan, tinggallah engkau tertahan. Wallahu a'lam taufiq. Maknanya bahwa jikalau kita berlebihan itu sebahagiannya bisa untuk orang lain, tapi kita tidak. Wa in qulta bayyin lana awalan hukm haram syubhat wa haddahum aqulu al-amrullah laqad asba'na qawla fi yazim ma'amladin sakana kita pada kitab al-ihya kana nusyurkan mutim muradah bihaitsu tasilu ila fahmi dhaif al-mubtadi. Maksud saja kitab yang tabihi mubtadi bil ibadah wa yu'inu talib. Qala ba'd ulama kullu ma tayaqqan ta'awnu milkan lil ghayri manhiyan an fi syai'u haram mahdud. Cara mengetahui yang haram, berkatalah sebagian ulama, tiap-tiap engkau yakin keadaan itu milik orang lain, lagi ia tidak akan memberi kepadamu, ditegah dalam syarak, itu haram sebenarnya karena memang milik orang. Kemudian syariat kita tidak akan membenarkan, itulah yang disebut haram. Ma'ijara akun laka yakin ujalika lakin jangan alat anhu kadzalika fasyubatu. Apabila di dalam hatimu milik orang itu, kita kada yakin bahwa orang itu ia akan menghalalkan kita atau kada, itulah disebut syubhat. Kalau akan bil haram ahdu ma yakun bi ilmun al-zanin min taji majail bi kasim ahkam man jatasawata al-amaratan tabqa syakkan la yakun alaihi ma tarjun ladika dzalika syubhah jana halal wa haramun wa sabab amru alaika tabasal haluhu. Berkata sebahagian mereka, dan mulai yang haram itu apabila engkau mengetahuinya atau engkau sangka, karena sangka engkau itu berlaku seperti hukum ilmu pada kebanyakan dari hukum. Adapun bersamaan dua tanda sehingga tidak tinggal bagimu ragu, tidak bagi salah satunya memenangkan satunya, itu disebut syubhat.
Karena menyerupai itu halal dan menyerupai itu haram. Tersebelah perkaranya dan tersamar halnya. Sembahyang tidak nilai haram mahdun hatmun wajibun. Kemudian menahan diri daripada milik orang, itu nah haram tadi, itu hukum wajib. Alaihi wasallam taqwan wa wara'un. Kemudian apakah itu penyakit atau ragu, itulah syubhat. Itu sifat orang takwa. Ajaulal kaindana, inilah yang kami ambil. Wa in kana mutaqwiq bil jawiz sultan salatin bi hadzal zaman fa'lam ulama ihtarabu fihi. Jika dikata apa menerima hadiah-hadiah pemerintah pada ini zaman, atau ulama berbeda pendapat mereka. Qul ma la yatayaqqanu an haram fala ahzuhu. Apabila engkau tidak yakin itu haram, boleh diambil. Al-akhir la yahilla yakhudha ma la yatahaqqu anhu halal. Tidak halal mengambil apabila tidak yakin itu halal. Lebih haja asal ambil salatin haram. Karena kebanyakan pada ini waktu harta-harta pemerintah itu haram karena ia dari suap. Wal halal bi adi ma'dumun azizun. Halal sedikit sekali karena gajinya sedikit, sehingga seluruh kadernya mereka kaya itu hanya mengambil harta rakyatnya. Azizun sangat sedikit. Ala qaumna salatin akhirul ganil fal fakir. Lam yatahaqqan haramun. Maksudnya harta pemerintah hadiah itu halal bagi orang kaya atau fakir. Apabila tidak yakin itu haram. Tapi halal mukti, dosanya kan orang yang memberi. Kalau anna Nabi SAW kami hadiah dalam kaukis Malik Iskandariyah. Mereka mengambil pendapat Rasulullah menerima hadiah Ajam Kaukis, Ajam Iskandariyah. Astaqran al-Yahud. Qaulillah aqal nusahti. Rasulullah berhutang dari orang Yahudi. Sedangkan Allah berfirman orang Yahudi makan yang haram. Kalau akad apa jamaatnya sahabat yang mazlumah wa khanju. Sungguh mendapati oleh beberapa orang dari sahabat hari mereka di dalam susahnya dan mereka mengambil minum. Kami Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan mereka dan alaihim ajma'in. Maknanya ya boleh bagi orang yakin bahwa harta diberikan hadiah oleh mereka itu memang dari pekerjaannya. Pekerjaan itu gajinya kan, bukan dari suap kan. Kalau akan la yahil amalim syai'un liganin oleh fakir, itu mausumun bizulmi. Adalah harta mereka sedikit, kaya kan orang fakir, karena mereka rata-rata orangnya jalim. Ghali alamalnya bersuatu haram hukum galib azim isnina. Kebanyakan harta mereka itu haram dan hukum bagi yang kebiasaan, maka mewajibkan menjauhinya. Kalau akhirun malah ya kan haram halal dipakai munagani. Selama kada yakin itu haram, ya halal bagi orang fakir, bukan orang kaya. Illa yang lain fakir nanti ainul qadasab. Kecuali tahu orang kaya, ternyata itu memang bisa rampasan. Rasulullah ayahunya illa yadu malam lagi. Dia boleh mengambilnya untuk mengembalikan pemilik awal. Allah harjalah pakai ayahunya amal sultan. Yang ingkana milik sultan pak terpakailah akhzuhu bila raibin. Tidak ada hukum dosa kepada seseorang ambil harta pemerintah apabila pemerintah itu miliknya sendiri yang diberikannya. Aktar fakir diberikan kepada orang berhajat fakir. Allah bila raibin. Yang minpain akhirnya usulin pada fakir pihakun. Jika memang harta yang dibaginya itu memang dari harta baik atau harta kharaj memang untuk orang sosial, maka harus bagi orang pakai mengambilnya. Kajian ilmi gitu juga bagi ulama. Kalau Ibn Abi Thalib berkata, "Man dakhala Islam tayan kal Quran zahiran falahu bi baiti mali muslim kula sana dirhamin." Sebenarnya orang yang masuk Islam taat, dia membaca Al-Quran dengan amalan zahir, maka ia dapat gaji pada bank harta orang muslim tiap tahun 200 dirham. Ada dinar lam yakhudhu. Ada riwayat 200 dinar jika ia tidak mengambilnya. Di dunia akhirnya bil akhirat yang mengambil nanti di akhirat. Maknanya sebenarnya kerajaan itulah yang menjamin rakyat. Jadi rakyat dapat gaji. Benarnya seperti itu yang bernama pemerintahan. Karena kita dipajak, pemerintah yang memberi kita. Tapi itulah makna hidup. Ya karena kadzalika faqiru alim yakhuzmu hakim. Kalau karena muqtalitan mali maksud
لا يمكن تمييز وأقص بل يمكن رده على سبيل ثلاثي فلا مقصود منه بيتصدق أن الله يصدق على الفقير الفقير قبلها هذا الفقير بيقف عليه حرام إذا الفقير يأخذ إلى عينه كسب الحرام وليس له أخذه. Artinya apabila dikasihnya itu hasil daripada pajak orang muslimin itu haram diterima karena pajak itu sama hukum rampasan. Hajar masalah yang mungkin fatwa pihak ila bibastin tasqiqin pada masalah ini tidak bisa jadi hukum fatwa, harus sama-sama duduk di meja untuk menyatakan hukum apabila pemerintahan kita pemerintah Islam. Indonesia tidak pernah Islam, kita pemerintahan Pancasila sehingga ya seperti itulah adanya. Artinya merdeka tetapi kita tetap kada merdeka karena lain Islam kita. Astiabul qalbi yang yukhraju anil maqsad min kitab la ta'rifat al-kitab al-halal wa haram kitab Ihya Ulumuddin sama tajid fi masyhur bayin insyaallah taala. Kalau hendak tahu tentang pemerintahan coba mau baca kitab Ihya Ulumuddin yang di dalamnya ada pembicaraan kitabul halal wal haram. فإن كلا تقول في صلة أهل السوق غيرهم هي مراد أو بحث عنها قد علمت مجابة كالنزول من معلد قدير صلة الإخوان جواب أنه إذا كان الظاهر إنسان صلاح وستار فلا عليك في قبل صلته صدقته ولازم بحث بأن تقول قد فسد الزمن من يسوء الظن بذلك رجل مسلم. Bagaimana dengan teman kita yang mereka hidupnya melakukan perdagangan di pasar saja atau bolak-balik bisnis saja, adakah hadiahnya itu ditolak atau harus diteliti? Engkau telah mengetahui bahwasanya usaha-usaha mereka dan sedikit pandangan mereka dalam masalah agama seperti itu juga hadiah-hadiah saudara-saudara kita. Maka dijawablah bahwasanya apabila jahir manusia itu baik saja orangnya dan ia kadang melakukan kefasikan secara nyata, tidak ada dosa menerima hadiahnya itu, sedekahnya. Kada boleh membahas tentang ini masa sudah rusak sehingga seluruh pekerjaan tidak baik lagi, tidak boleh. Itu sangka jahat kepada saudara kita sesama muslim. Barasunnazan bila sema'ulun bih, tapi sangka baik disuruh diperintah. Semahul asmi hadil bahwa haunah syai'an. Permasalahannya adalah dua. Ada hukum syar'i wa zahir, wa hukum al-wara' wa haqqu. Yang pertama hukum syarak dan luarnya, yang kedua hukum warak dan hakikatnya. Pengusaha entah khuzama atakan manzuhila salahun atas al-ilah tangan anu gasbun arham bi'ainihi. Apabila orang beri hadiah maka terima hadiah orang itu, jangan ditanya dari mana ini, tidak, kecuali engkau yakin bahwa ia menjadi pemeras manusia atau ia memperbuat yang haram dengan nyata. Hukmul warak tak khuzashan hadiah atas anhu bahasa taksiyah gaya teriktisah. Hukum warak tidak engkau mengambil sesuatu seseorang sehingga engkau meyakini seyakin-yakinnya, engkau periksa seyakin-yakinnya dalam dirimu bahwa itu adalah halal. Tastakina la syubhat fihi bihalin la fataruddah, tidak ada sama sekali syubhat di dalamnya itu. Kalau ada maka wajib engkau menolaknya. Kalau katarawina Nabi Rasulullah radhiyallahu anhu gulam lahu atahu dilabadin syaribah qul gulam kuntu ijati bisain tas'alani anhu dalam tas'al hadzal laban kisah qala qaitu qauman bi jahi fa'tuni hajjah kayak Abu Bakar Siddiq qala Allah mahdi miqdarati makifil uruq anta hasbuhu. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu seseorang hadamnya memberi ia satu susu maka meminumlah Abu Bakar. Berkatalah itu hadam, dahulunya apabila aku beri engkau bertanya kenapa ini engkau tidak bertanya dari susu ini. Berkata Abu Bakar, apa sih ceritanya? Dia berkata, aku pura-pura jadi dukun di masa jahiliyah, beri orang susu ini. Maka memuntahkan Abu Bakar, dia berkata, ya Allah ini kuasaku, yang tinggal di urat-uratku, engkaulah yang mencukupkannya. Hadza yaduju bahs yang taqdum alaihi kana nazur bil wajh haqihi hadhihi menunjukkan atas wajib membahas apa yang telah terdahulu atasnya jika baginya ada memang bisa pemikiran dan muarak dan haknya. Inilah hukumnya dan seperti ini. In kunta baqana warak yukhalifu syar'a hukmahu, seolahnya sifat warak itu menyalahi agama. Alam nasyara mawdu'an la yusri wa samaha. Tahu agama kita ini dibangun atas kemudahan dan dimaafkan.
Ajarkan Nabi SAW Nabi Samhah, aku diutus Allah dengan agama yang pemaaf. Warak maudhu' ala tasdil ihtiyar. Adapun warak itu diletakkan atas sangat susahnya dan hati-hatinya. Kamakil al-amru al-muttaqi adyaqu min ibtis'ina. Bermula perkara seorang yang bertakwa itu lebih sempit daripada ikatan 90 ikatan. Semal warak nasi'adan kalau bi asal wahid. Sedangkan sifat warak itu pun dari perintah agama. Kedua-duanya asalnya satu, agama untuk mudah. Sifat warak bersusah-susah. Bagaimana kita untuk mengambilnya yang syarih hukmani. Kata beliau, syarat agama kita dua hukum. Hukmun lil jawaz wal abdal ahwat. Ada hukum maknanya harus, ada hukum lebih utama dan lebih hati-hati. Fa idzal hukum syar'i, yang harus itu hukum agama. Wal abdal ahwat, kalau hukum warak. Paling utama dan paling hati-hati itu warak. Mabta'in wahidun fil asli. Dia serta berbeda keduanya, tapi sama pada agama. Paham dari karasidah. Pahami aja perbedaannya, insyaallah engkau bisa mengambilnya. Ananya tergantunglah kita di dalam makna keyakinan hidup. Itu aja seluruh. Agama tidak memberati, tetapi agama hanya menjadi jalan pertama untuk kita makna berpikir. Dan kota penjajah bahasa itu sansain fasada alaina man akhudhu bihadama ta'za amr bi maradna sabiru dalam dalam min balagin ibaruhu ila tahfa alam tarika wal syadidun. Harus membahas memeriksa setiap sesuatu. Besoklah atas kita apa yang kita ambil pada ini masa. Ujurlah perkara dengan satu atas sahih kepunyaan sifat warak. Karena dia tidak boleh tinggal dari menyampaikan kepada ibadah. Tahu jalan warak itu memang sangat susah. Kasada sulukuhnya syaratu aywatin nafsu qalbu al-ihtimal syiddah. Apabila mau jalan sifat warak, ia harus menetapkan dalam dirinya dan hatinya, menyandang kesusahan. Wa illa fala yatimul dzalik. Kalau tidak mampu, ya tidak usah masuk di situ. Makna sholat kasim aliulaq sabiqun la jamlubna ghairi faqtasu al-aqli hasis wa thamaratihan tafiha la usada fihi bihalin. Dimaknanya jadilah kebanyakan orang warak itu dan orang dahulu mereka berdiam di puncak gunung-gunung di Lebanon. Mereka tidak lagi memakan seperti makanan kebanyakan orang, hanya mereka makan rumput-rumputan, buah-buahan yang sudah dibuang orang. Karena yakin tidak ada syubhat itu. Aman samat himatu ilaini mazil warak la alaiha min syadid yasbi alaiha. Siapa yang mau meninggikan keinginannya untuk mencapai sifat warak yang tinggi, maka ia harus siap kesusahan dan sabar atasnya. Yasuluhu la ilaha manazilahu. Maka ia menjalani jalan mereka itu. Ama in aqama bainan nas aqlam mimma yatadun fi aydihim ayakun dahum mithil maitah la yaqmu alai illa inda darurah. Adapun memang dia berhubung dengan seluruh orang banyak, sebab makanan dengan apa yang mereka siapkan, dan ia pun berdiam di tempat mereka. Jadikanlah dirinya itu seperti hukum bangkai, jangan ia ambil kecuali memang darurat. Semalayatan ila bima yubalighu ila ta'ah, jangan diambil kecuali untuk ongkos beribadah. Tarawuzun bidzalika, hukumnya ujur wala yadurruhu. Dengan lebih asal syubhat, mainallah aula bil uzur. Sekalipun syubhat, Allah aula, lebih aula dengan memaafi. Qala Hasan al-Basri, asada syuk alaikum bil qud. Apabila telah rusak hukum Islam di pasar, lazimi ilmu makan yang makanan pokok. Walaqad balagani an Ibn Wardi rahimahullah kana jawi nafsa yawman yawmain salasah. Ragib kan yaqul Allah innaka ta'ala la aqwa al ibadah asyada fa illa lam aqulhu. Beliau berlapar diri 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kemudian dia baru makan 1 roti dan dia berkata, ya Allah, engkau tahu bahwa aku tiada kuasa beribadah karena aku lama kada makan. Allah in kana fi syai'un min khabsin haram fala tu'khizni. Jika engkau makannya ada khabasin, ada najis atau haram, jangan siksa aku. Sumaya buru gidir ma'ayakullah. Kemudian beliau membasahi itu roti kering ke air, baru beliau makan.
Bahasa ini tarikan ini tabaqal ululnya min ahli ulama na'lamu. Ini adalah jalan-jalan bagi lapisan-lapisan orang yang sangat agung. Ada orang ahli warak pada yang kami ketahui. Aman dunahum, orang di bawahnya. Alhum ikhtiar bahsun alam miqdar. Alhum aidan nasimnya orang alam miqdar. Kadai mata ta'anna, talal mata tamanna. Sekadar uyuh-uyuh baru bisa apa yang kita cita-citakan tercapai. Allah la yudaja man asara amala alimun mimma yaqul. فإن كلا فهذا جانب الحرام أخبر عن جانب حلال حد الفضول الذي يلزم منه حبس والحساب من مقدار إذا خرج عبده يكون ذلك أدربا يكون فضول عليه بحبس والحساب يقال فأعلم. Ini pembicaraan tentang haram. Bagaimana pembicaraan tentang halal yang menyebabkan kita bisa dihisab atau yang kita menjadi satu peradaban yang hukumnya tidak menjadi hisab. Beliau berkata, "Alun ahwal mubah bi jumlah salah salah harus itu hanya 3. Dua ya khuzal abdu tahiran qasin bahiyan murayyan yakun akhir min fi'lan munkarah istawala zahiri al-habs wal hisab Allahumma tadhir munkarun syarr istawa nabati fi'lihi wa takazzur tabakhur azabun nar qasrun ma'siyatun azabun qal inna mahyatun la'ibun lahwan zinatun laqad bi akhirati azabun syadid. Pertama, bahwa seseorang mengambil dunia ini untuk bermegah-megah, untuk seperti orang yang banyak punya, bersombong-sombong dan ria. Jadilah apa yang ia ambil itu hukumnya perbuatan mungkar. Wajib atas zahir perbuatannya ditahan Allah dan dihitung, dicela dan diaibkan. Dia seorang mungkar dan kejahatan. Yang diwajibkan atas dalam perbuatannya disebut dengan at-takasur, dan banyak-banyak menyimpan, tapahuru, bersombong-sombong, sehingga dijanjikan Allah akan siksa neraka. Itulah tujuan daripadanya, maksiat dan dosa. Allah berfirman, hidupan di dunia ini seperti permainan dan perlupaan dan seperti hiasan, tetapi nanti di akhirat dapat ajab Allah, karena seseorang ambil untuk itu aja. Nabi sallallahu alaihi wasallam dunia halalan bahiyan qasiran fakhiran mu'iyya laqiyallahu alaihi gadban. Siapa mencari dunia yang halal tapi dijadikannya ia menyombongkan ke orang lain, seolah ia banyak punya harta, bermegah-megahlah hidupnya, semua pekerjaannya untuk tujuan supaya manusia memuji dia, akan bertemu ya dengan Allah. Allah murka kepadanya. Kalau ini adalah kasih dari kalbi. Janji Allah itu karena memang tujuannya seperti itu. Itu saja yang dijaga. Kalau kesemuanya ya halal dari syahwat nafsi lagi. Jika misalnya stabil oleh habs wa hisab. Yang kedua, seseorang jadi yang halal tujuannya untuk kenikmatan semata. Itu pun adalah jahat. Wajib atasnya memang ditahan oleh itu. Allah tanya, apa yang kamu makan, pakai, kamu tinggal, kamu merasa nyaman. Kalau halal wa hisab, itulah makna kenikmatan yang halal itu akan dihitung oleh Allah. Al-Qasmusani ayakhudza min halal bihali uzi qad nasta'in bihi ala ibadatillah. Al-jazaa min khair wa hasana adabun wa hisab alaihi iqaba wa alaihi akhirah minha al-ajra wal midha qawlihi ulaika lahum nasibun min kasab. Kamu mengambil yang halal karena kamu dalam keadaan memang perlu, akan sekadar menolongnya dengan dia untuk mengerjakan ibadah kepada Allah, memindikan atas itu, dan seperti itu tujuannya kebaikan berbuatnya, baik kebaikan diri, kebaikan orang lain, atau ia melakukan untuk menjadi akhlak dan peradaban. Itu tidak akan dihitung Allah dan tidak disiksa. Bahkan wajib atasnya Allah memberi dengan makna hukum akan pahala dan pujian. Allah berfirman, bagi mereka itu bahagian apa yang mereka usahai. Allah SWT berhala istighfaran masalah ta'atufan ajrihi sa'yan ala iyalihi ya yaumul qiyamah wajul kamal atal badar. Siapa yang berusaha di dunia yang halal supaya jangan sampai dihina sebab minta kepada orang lain, kita bisa berbuat baik kepada orang lain, dan kita bisa mencukupi keluarga. Saya datang pada hari kiamat, Allah jadikan mukanya seperti bulan purnama.
Jadi makasari hajar maksud Muhammad subhanahu haji fa'lam, karena tujuannya itu dan para masyarakat itu pahami, insyaallah berjalan masalah dunia dengan baik. Pemasyaratul mubah tayasih khairan hasanah kama dzakartum fa'annahu la yahtabi'u bi as'ila syarata ini. Bagaimana permasalahan yang mubah itu sehingga menjadi kebaikan di dalam dunia di akhirat. Maka oleh beliau itu masalah dua al-hal, masalah al-qasdu, keadaan hidup, yang kedua tujuan hati. Al-hal yajibu yakun bihali uzrin huwa yahitsu illam yakhudhu nafsuhu. Adapun hal keadaan hidup, engkau tidak boleh kada, pasti harus menggunakan itu. Itu dinamai dalam keadaan hidup yang ujur. Apabila engkau tidak menggunakannya, maka seolah engkau menyiksa dirimu. Tafsir yakun halu illam yuqadzalika mubah, yang kata oleh sahabat an-fardin sunatin naflin zaka abdallah min tarkil mubah, min tarkil mubah dunia fadilah jangan hadza halul uzri. Apabila kada diambil digunakan nang mubah itu, terputuslah sebabnya itu daripada nang fardhu sunnah. Jadilah lebih abdal meninggalkan yang harus. Meninggalkan yang harus, masalah dunia ini hanya satu keutamaan. Jangan halu kadzalika halul uzri. Apabila keadaan memang seperti itu disebut hal ujur. Amal qasdu tujuan hati yang yaktibi uddah isti'anah ibadatillah, tujuan berusaha yaitu mempersiapkan dan menolongi untuk kita beribadah. Ayazkur qalbi yang lama fihi min at-tafsil ibadah subhanahu lama akhadtu zalika. Ia mengingat di hatinya, jika tidak menyampaikan untuk beribadah kepada Allah, saya tidak yang mengambil dari itu. Dalam makna berusaha, bahasa zikr hujjah ini menjadi satu dasar dalil untuk kita makna agar supaya jangan disiksa Allah. Dalam masalah zikr hujjah hal saja ka akhdhu min dunya lil hal khairan hasanah adabah. Karena satu keyakinan dan satu keadaan, jadilah apa aja masalah dunia yang halal tidak ada hukumnya hisab, hanya kebaikan dan peradaban. Kalau kan halu uzri, yaqul hadza qasdu wa zikru, walau hadza qasdu wa zikru, yaqul bahal ya uzri farisalika akhdhu min jumlati khairat. Istiqalah fi adab yahtaj ila basilah qasdin mujmalin. Adapun jika tidak ada halnya hal ujur dan tidaklah tujuannya seperti itu, kemudian dia berhimmat berusaha apa seluruhnya, itu tidak ada pekerjaan kebaikan karena tujuannya ada nyata. Apa juga digawinya? Tujuannya itu apa? Kemudian seseorang istiqamah melihara peradaban, berhajat kepada mata hati yang hidup, tujuan yang terhimpun. Ya annahu la yakhruju min ad-dunya bihalil al-iddah illa bidah. Ya tidak pekerjaan yang tidak seluruhnya kecuali untuk persiapan beribadah. Insaha zikir hujjah bihadza azahu dzalika qasam bil ma'an tahdid zikir hujjah. Jika ia lupa tujuan itu, membolehkan dia tujuan yang menghimpun daripada memperbahui itu sebagai dasarnya. Karena ya dasarnya hati, kemudian dasarnya keadaan kita. Kalau memang tujuan beribadah, ya harus beribadah. Tujuan beribadah tapi kan beribadah, itu ngarannya menyalahi daripada itulah disebut sahah. Harus mengembalikan lagi kepada tujuan awal. Seluruh duit, seluruh apa dipakai ini kita nikmati tidak akan disiksa Allah karena ada tujuannya itu. Saya nasilah Musa sama taban bihi kalau wahidin min wajhin yani ana zikr hayat taban bi asli kauni khayna aslah aslu mujmal wal muqtadal basir man zi adab muqtabarun bi istiqamah alaihi faham dzal karasidah. Tergantung kita dengan mana, apakah kita memang mengerti atau tidak. Seluruhnya tergantung kita. Bisa satu biji kurma yang kita makan menjadi tertahan kita ratus-ratus tahun dihisab Allah. Kada mengerti tujuannya. Pertama kada bisa memandang itu datangnya rezeki dari Allah. Kada memandang aku asalnya nih, ini jadi tertahan. Yang kedua kada merasakan manis itu adalah rezeki rasa yang diberi Allah. Kita merasa aku bang sehat jadi merasa manis, kalau tertahan. Karena kita juga kada bisa mengembalikan gitu orang. فإن كان هذا من الدنيا حلال شهوة يكون هذا معصية هل يلزم عليه عذاب هل يأخذ به أقل أم لا أنا جika فضيلة تسميه خيرا حسنا فأم به أمر تأديب والأخذ بشهر شر وسيئة لأنه نهي جز أدب تحتاج معصية يكون عليه عذاب عليه حبس والحساب ولو تعبير
Bagaimana seseorang tujuannya mengumpulkan harta di dunia ini, hanya tujuannya dia sudah tahu untuk beribadah dan apa seluruhnya, tapi ditambahinya lagi hendak jual kayak orang merasakan nyaman, itu aja masalahnya. Apakah itu termasuk maksiat? Maka oleh beliau itu tidak termasuk maksiat, itu hanya dicela Allah aja Ta'ala, karena kadang menghabiskan kata rasa nyaman itu datang dari Allah. Nah itu bayan kul mahabsu hisab ala zani yazim abda alam hisab antus ala yang ka amaza taksibna ampak tak maza arata bidzalik. Apa gerak arti hisabnya itu dihitung? Nah itu Allah menanya pada hari kiamat, di mana kamu dapat harta ini, kemana kamu menggunakan, niat hati kamu untuk apa? Itulah makna hisab. Al-habsu habsun jannah mudah terhisab. Apa arti ditahan itu? Ditahan daripada masuk surga selama waktu dihitung. Tapi asal yang bain ahwaliha mahabibiha uryanan atsana qabid baliyah, yaitu di lapangan tanah hari kiamat, antara hari kiamat, seluruh yang ditakuti hari kiamat dalam keadaan bertelanjang, dalam keadaan haus dan lapar, cukup di waktu dihisab dan ditahan itu sebagai bala yang besar sebab orangnya tidak bersyukur hidup. Lain karena bain qad ahallallah hadzal halal Allah ta'bir azim bil majah Allah ta'bir takil adab kamal ujla amil malik takadab dan nabi ayat jadi kayulamu karena tambahan ba'su bi hajab Allah ta khalaqal abda ibadatih abdulillah min kulli wajhin haqa lil abdi ayyabadallah min wajhi yumkinuhu yaj'al afalu kullaha ibadatan ay wajhin amkanahu fa illam yaqzalika wa asashah nafsi astaghfir zalika an ibadi rabbi wa min zalika min gai ta'zim wa daru khidmati ibad darul anamna syahwa fa istaghfirullah zalika ta'yir min sayyidihi haja as-salah syadan wa haula wala quwwata illa billah. Jika dikata bahwasanya Allah Ta'ala juga menghalalkan kita sehingga kita makan, kita nikmati apa seluruhnya, kenapa setelah bertemu dengan Allah kita dicela, diaibkan? Latarnya makna dicela, diaibkan karena kada beradab di waktu mengambilnya. Seperti orang diundang, duduklah ia berdekatan dengan talam raja dalam makanan, ia akan meninggalkan adab, maka raja akan mencela orang itu sekalipun adalah makanan itu memang dipersiapkan untuk makan. Asalnya bahwa Allah mencipta kita hamba, tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Kita adalah hamba Allah dari seluruh apa aja yang dibahas. Akan berhaklah bagi hamba bahwa menyembah Allah dari seluruh jalan yang ia bisa dan menjadikan perbuatan seluruhnya ibadah, apa juga jalan yang ia bisa. Maka jika ia tidak memperbuat itu, melebihkan kenikmatan dirinya, dibimbang daripada beribadah kepada Tuhannya, padahal ia kuasa untuk beribadah, itu dinamai tidak ada ujur. Sedangkan negeri dunia ini adalah negeri Allah menyuruh kita berhadam dan beribadah, bukan negeri Allah menyuruh untuk menikmati dan seluruh apa yang kita kehendaki. Maka berhaklah kita dicela di waktu bertemu dengan Allah dan diaibkan. Coba pikirkan ini masalah, insya Allah dapat petunjuk. Tiada kekuatan daya dan tiada daya untuk beribadah, tiada kekuatan kalau maksiat kecuali dengan anugerah Allah. Maknanya ya kita semuanya di situ dengan makna ada punya kesalahan lah. Jumlah litaran bayana abi sayyid nafsi al-jami' bi taqwa. Inilah makna kesimpulan yang sebutnya takwa. Araiha taha tahbiz biajid dan tabuz bil khair kasih beda insyaallah. Apabila kamu bisa melihara dan mengamalkannya, engkau menjadi orang beruntung dengan kebaikan yang banyak, baik waktu hidup di dunia atau setelah meninggal dunia. Insyaallah seluruhnya tergantung hidayah Allah. Wallahu yasnahu taufiq bi fadlihi. Allah Ta'ala lah yang bisa memelihara hambanya dan beri petunjuk hambanya. Seluruhnya tidak wajib kepada Allah, tapi dengan kurnianya. Wallahu a'lam. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim Muhammadin wa ala alihi wasahbihi yang fa'ani ma'alam dan alimna ma yafa'una sinan man tabarna bihi. Alhamdulillah.